Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel kita Jiwa Tua Jitu. Malam hari ini saya di sini lagi posisi. Iya, di sini lagi. Saya juga di sini lagi ya. Di sebelah kiri saya ada Mas Kace. Ya. Malam ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan yang sebenarnya minggu kemarin juga udah sempat kesinggung sih ya, soal dimensi ya. Cuma kemarin baru dimensi di antara. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin selain dimensi di antara itu ada dimensi apa lagi sih gitu. Donat, kopinya juga di sini nggak ada kopi ya. Jadi selain dimensi di antara itu ada dimensi apa lagi gitu. Mungkin Om Bijil bisa sedikit kasih gambaran atau ngejelasin dikit ya. Yang setahu Mas Kaca apa? Setelah dimensi Di antara yang kemarin dibilang kan, yang isinya pocong, tuyul, genderuwo itu. ada beberapa dimensi sih, kayak yang disebutin kemarin kan ada dimensi yang moksa, orang moksa itu kan ada. Kumpulan orang moksa. Nah, terus dimensi makhluk-makhluk sebelum manusia itu mereka udah Ada dimensinya tersendiri. Iya, dimensi tersendiri. Terus ya mungkin dimensi apa namanya, jiwa yang nunggu antrian itu mungkin juga masuk dimensi, saya juga nggak tahu juga. Oh gitu. iya. Karena menarik ada yang di umum Menarik lagi. di kalangan umum gitu, ada bahasa istilahnya kaum bunian yang bisa dibilang mereka tuh ada di antara kita. Apakah itu termasuk di dimensi di antara atau bukan? Bukan. Dia dimensi. Kalau di antara kan celah dimensi. Celah antar dimensi lah istilahnya. Kalau itu dia dimensi. Tapi bunian itu kan istilah sebutan orang. Iya, kalau kalau di Jawa Barat apa? Buhun karuhun yang apa gimana, atau di orang umum apa dimensi tadi apa bunian kayak gitu. Saya juga nggak tahu nih asal otak-atik mantuk atau enggak. Kalau dari kosakatanya sendiri kan bunian, asal kata dari buni. Buni itu kalau dalam bahasa Sunda tuh buah buni. Bukan. Oh, bukan. Itu manis tuh. Di Lasem pernah dapat. Kok manis sih buni? Buni kok asam. Yang merahnya manis nggak? Ini dimarahin orang Belanda nih kalau buah buni manis. Jadi kemarin yang dia rujak salah gitu. Iya. Ya, buni itu kalau di dalam bahasa Sunda yang ungunya itu artinya sembunyi gitu, nyumput, tersembunyi lah, hidden gitu. Mungkin istilahnya seperti itu. Jadi bunian itu adalah makhluk di dimensi lain, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin yang tadi Mas Kris bilang beberapa makhluk di dimensi itu juga bisa dibilang secara general itu adalah bunian gitu. Bisa seperti itu nggak, Om? maksudnya? Baru ditanya, dia nggak ngerti. Enggak. Jadi secara general tuh maksudnya gimana? Secara general tuh secara keseluruhan itu orang-orang yang bukan di dimensi manusia dan dimensi di antara itu ya secara general bisa disebut bunian gitu, karena dimensi itu untuk umum rata-rata bilang begitu karena entah dia orang-orang itu manusianya itu nggak bisa melewati lagi dari dimensi ke yang selanjutnya, atau mereka hanya sampai pokoknya jadi sampai mentok di situ ya. Nah, jadi udah istilah keluar omongan makhluk bunian lah gitu, yang didefinisikan oleh mereka aneh-aneh, yang padahal mah tidak gitu. Hanya dia tidak injak bumi gitu aja, sama kayak di kita. Tidak injak bumi. Hanya manusia yang injak bumi. Kalau untuk kehidupannya sendiri sama seperti kita. Sama, ada yang canggih, ada yang yang mengandalkan energi kesaktian atau ilmu kayak gitu. Jadi tidak ada dua tipe lah, tidak ada teknologi lah. Tapi itu cuma dua tipe tuh. Yang satu sakti, yang satu sakti, yang satu teknologi. Karena di zaman sebelum era manusianya pun sama begitu. Kedua itu berseteru lah gitu ya. Sampai ada utusan untuk membereskan sesuatu ya hal mereka di situ.
sebelumnya juga lagi ada begitu juga gitu. Termasuk manusia juga kan udah mulai kayak gini kan. Iya. Itu dari yang canggih sama yang nggak canggih. Yang nggak canggih itu dalam artian apa, ada secara mungkin secara entah spiritual, religi, entah apa dan macam-macam lah gitu. Bukan ada nggak ini dan yang nggak canggih, tapi bukan gitu. Tapi kalau untuk manusia sendiri sebenarnya bisa lintas dimensi ke sana. Kalau yang mampu silakan, banyak kok. Banyak kan bisa juga. Keperluannya apa biasanya? Banyak dari dia kalau ya dari yang nemunya yang teknologi orang-orang canggih gitu kan. Nah, sekarang dia ketemu misalkan dia udah bisa masuk ke yang satu dan yang sakti lah gitu ya, apa ya orang bilang untuk orang manusia bilang itu sakti gitu. Jadi istilah dia terbang tidak menggunakan alat gitu. Tapi kalau dia masuk ke yang canggih dia menggunakan alat biarpun nggak terlihat. Mungkin yang dibilang udah mikroteknologi sampai nanoteknologi ya kayak gitu. Ada di dimensi itu. Dan juga dipungkir yang nggak bisa dipungkir juga kayak Einstein gitu ya. Maksudnya dia pernah bilang ada apa 4 dimensi gitu kan ya, pernah lagi masalah tuh. Nah yang keempat ini yang dia selalu dapat kayak apa masukan dari apa ya, tentang teknologi lah kayak gitu, ilmu fisikanya kayak gitu. Jadi kalau ke Pengaruhnya gitu. Pengaruhnya ke dia. Kebetulan orangnya cerdas, pinter, dia langsung bisa cepat menerjemahkan lah ya, gitu. begitu. Pesan-pesan dari dimensi yang tadi itu dia dapat. Iya. Berarti kalau yang bundian berarti kan gini, ada ya Enggak apa-apa, cuma ngetes. Saya pikir udah. ini, ntar ada yang turun. Berarti kan kalau kan ada yang apa namanya berpikiran bunian itu di satu mereka di lingkungan mereka ada yang masih tradisional, ada juga yang kehidupannya sama seperti kita, bahkan mungkin lebih maju lah. Mereka juga punya apa namanya gedung bertingkat, mobil atau apa gitu. Itu memang ada kan ya? Ada. Jadi yang masih tradisional, belum tradisional kayak mungkin masa kerajaan lah, atau yang sekarang udah Bukan masa kerajaan lagi, tradisional udah ya lightingnya aja dia hanya menggunakan api. Oh, masa-masa tradisional. Iya. Jadi bukannya dia nggak bisa bikin apa-apa gitu, tapi dia banyaknya menggunakan unsur alam lah kayak api segala macam. Memang sengaja di situ ya. Memang dia memang ya seperti pendekatan diri dengan alamnya lah gitu. Yang canggih ya canggih gitu. Kayak gitu. Yang apa? Kereta tanpa rel gitu ya. Ya maglev. Maglev. Oh, maglev. Apaan tuh? Tanya loh. Apaan tuh maglev? Ya katanya tanpa relnya itu pakai magnet. Oh. Monorel masih belum canggih. Kayak gitu. Belum jadi kan monorail kita. Ya masih belum canggih itu. Apalagi maglev kan gitu. Kalau berarti kehidupan mereka di sana normal, layaknya seperti kita. Iya sama kayak gitu. Cuman mereka lebih bisa masuk ke dimensi kita karena memang mereka dimensinya lebih dekat jaraknya dengan bukan. kita. Apa gimana? Karena mereka memang dulu pernah injak bumi gitu. Episode sebelum manusia. Pernah nginjek bumi. Kalau untuk yang bunian yang tadi, yang awal lah, yang masih real time dengan kita itu perlu portal khusus juga atau sebenarnya bisa di mana aja? Sebetulnya bisa di mana aja karena tapi yang paling gampang dimensi diantara yang lebih di mana aja tuh. Kayak misalkan Di sini. ada enggak ada bukan di sini. Di dekat pintu masuk. Ada kejadian bis gitu ya. Nah, suka banyak kan di TV. Oh iya, yang nyasar masuk, gitu ya. Lalu keluar di hutan Di gitu. hutan. Itu masih masuk dimensi diantara dia jeda itunya. Nah, tapi kalau misalkan cuman dia dilepehnya ke sana gitu. Harusnya dia berhenti dulu, nyari dulu gua mau dilepeh di mana. Itu cari ciri khasnya banyak situ tanda-tandanya di itu. Nah, kalau misalkan udah masuk ke arah sana, dia lebih susah. Bisa satu bis itu semua moksa semua nanti. Kayak gitu. Padahal di sana kendaraannya lebih maju kan, kasihan. Kalau yang lebih maju, kalau yang kuno, nah gitu.
nggak akan dibilang itu apa, tapi ya biasa dibinasahin biasa gitu. Dihancurin ya Alatnya tapi relatif. Ini ada suara hantu. Ada ya? suara. tapi apa Disuruh dia aja kamu udah. sekarang lagi Nanya dari luar. ada case kayak misalkan bukan misalkan, emang ada case anak-anak yang hilang. Itu diantara. Itu diantara. Di gondol bebek. Jadi misalkan, ya itu masih diantara. Kenal, wewe. Kenal. Suruh pakai bra. Suruh pakai bra. Hanya ukurannya berapa? Ada nggak itu? Kan suka ada misalkan gitu ya, punya anak, tiba-tiba saya mau jemput anaknya misalkan ke sekolah, taunya anaknya nggak ada di sekolah tuh, kalau guru udah jagain, tiba-tiba anaknya ada di rumah, bapaknya bilang misalkan udah di rumah, kita ada ibunya yang bilang jemput bapaknya misalkan, Pak, anak kan udah di sini, pulang sama siapa kamu gini-gini, ada sama temen atau sama siapa, itu masih di antara. Ya kalau dia bilang itu sebuah ada sama kakek gitu, mungkin dari leluhurnya dia atau astral dari sana, dia masuk ke diantara, dia bawa ke sini, diantar pulang loh dia gitu. Untung ketemunya yang baik ya, diantar pulang. Biasanya itu dari turunan-turunannya yang suka kayak gitu. Tahu Penjaga Ya Pak, astral penjaganya. yang pernah kita ceritain tentang parewangan kayak itu ya. gitu. tahu cucunya bingung mau pulang kemana, hanya dianterin pulang sama kakeknya. Kirain kakeknya manggilin ojek online. Betulnya bisa repot. juga gitu. Iya kan, bisa Sinyal gitu. bagus gitu ya. Tapi menarik lagi nih. Menarik lagi. Ini keterkaitan sama yang kemarin yang sempat Mas Kace tanyain soal pernikahan antara manusia dengan peri. Apakah ada juga pernikahan antara manusia dengan makhluk bunian? Ya ada. Ada. Resepsinya di mana itu? Kenapa mau numpang makan? Ada yang buniannya ke sini jadi manusia. Ada yang Tujuannya apa sih? Cinta. Balik lagi. Itu alasannya. Kalau tujuannya jawabannya keturunan gitu dong. Di kontennya kemarin udah kasih tahu. Gitu. Menaikkan Menaikkan rating. Ada yang dia juga nggak tahu kenapa harus gue nikah jadi manusia ke sini. Ya, nanti kan ya, nanti ada itu, nanti kita bilang manusia ganti body lah itu namanya. Nah, itu ada apa? Ada yang dia sendiri nggak tahu kenapa gua harus ada di bumi ini, injek bumi ini gitu. Yang ternyata ya itu makanya ternyata yang maha kuasa itu ya, untuk menjalankan beberapa jiwanya yang putaran yang kosong tadi itu. Kan pernah dibahas beberapa pada saat jiwa kita ngeblank itu kan kita ada Ini saya lagi ngeblank. ada di putaran di mana gitu kan. Ya, Di putaran rahasia. di dimensi keberapa, Ya, dimensi mana itu kan. Masih lain lah. Jadi kita ada satu masa yang kita lupa, kita nggak pernah ingat, tiba-tiba kita bisa apa. Ada hubungannya dengan yang tadi ya? Jadi pokoknya konten kita kan saling berhubungan. Iya benar. Jadi harus melihat konten-konten sebelumnya kan, buat memahami konten yang ini gitu. Menarik obrolan kita malam ini. Ketiga. Ya. Apa ketiga? Menarik, ketiga kan. Oh iya, karena emang udah closing nih, udah ya. Mana mau makan donat ya? Gitu. Sama ngopi. Udah jadi tuh. Jadi selain kehidupan kita manusia yang ada di bumi ini, di balik itu masih ada makhluk-makhluk lain yang berada di dimensi-dimensi yang kita sendiri nggak pernah tahu gitu. Ada berapa dimensi sih gitu kan? Ada berapa makhluk sih di lain dimensi itu gitu. Tapi sedikit gambaran tadi yang sempat kita diskusikan, semoga bisa menjadi apa ya, pengetahuan. Sebentar. Bisa nggak Tambahan. kita misal melihat, bisa dari jauh aja nih, ke satu, Dimensi lain? satu kota bunian Dimensi itu lain? bisa? Bisa kalau Bunian. dia ada induksinya. Jadi dalam artinya kalau ada induksinya tuh, jika di situ lagi ada kegiatan, entah kegiatan apa kita nggak tahu, besar lah gitu biasanya. Kalau hajat rumah tangga mah nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu Hajat nikahan. biasanya itu kalau yang dekat-dekat portalnya itu ada induksi, biar portal nggak kebuka tapi induksi ada, jadi kita bisa ngelihat. Jadi bukan splatteran, kalau splatteran kan ikutin irama itu Ya, ya. visualnya bisa ya. Nah itu kalau induksi ya dia gibet gitu, kita nggak sengaja, oh itu. Ngelihat kota mereka ya. Ya langsung. Yang kalau secara nyatanya ya itu hutan.
Biasanya hutan. atau gunung atau apa atau laut begitu. Tapi ketika ada momen itu akan ya itu karena ada apa Lihat induksi seperti- dari dalam energi gitu, dia portal terbuka sedikit, tapi itu hanya di pintu portal, nggak di semua sisi. Tapi akhirnya ada yang mengartikan keliru adalah, oh itu kerajaan goib gitu kan. Ya ada rata-rata karena kan mungkin bukan Keterbatasan ya, mungkin pengetahuan. orang akan menilai seperti itu aja udah gitu. Kerajaan gaib gitu ya. Jadi ya nama istilah orang lah akhirnya. Ya. Walaupun itu memang dunia bunian sendiri. Iya. Karena kalau dia hanya lihat hanya begitu, kalau dia lihat yang canggih bingung, ntar dia bilang alien lagi. Iya. Gitu. Tiba-tiba ada pesawat nggak ada baling-balingnya, nggak ada jetnya, gimana? Nggak ada. Yang tadi kereta nggak ada relnya lagi. Nah, kayak gitu. Kalau ada mobil nggak ada klaksonnya karena nggak dipencet. Iya. Mobil nggak ada Semoga sopirnya, diskusi ya. kita malam ini menambah pengetahuan Mobil parkir. pemirsa di rumah gitu kan. Ya semoga yang bingung tambah bingung. Yang penting kita bisa ketawa. Ya intinya sih apa yang kita diskusikan jangan seperti yang saya bilang kemarin, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini versi kita ya, versi kita. Kalaupun ada versi lain ya silakan aja gitu. Tapi semoga ini dapat menambah wawasan baru lah gitu, pengetahuan baru, menambah versi gitu ya. Cukup itu saja diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Ikuti terus konten kita Jiwa Tua Jitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.